4 cara ini buat kamu yang mau mulai menjadi seorang konten kreator di YouTube ya. Lakukan 4 cara ini, semoga kamu bisa betul-betul menjadi seorang konten kreator di channel YouTube kamu ya. Oke guys, balik lagi bersama Mang MP di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi yang sangat cerah ini kita gaskan berangkat kerja lagi guys. Agak sedikit buru-buru nih Mang MP ya, soalnya memang ini agak kesiangan banget. Tadi itu apa ya, belum nyuci belum ini nyetrika baju gitu kan. Setelah nyetrika baju, belum lagi makan. Ya begitulah guys ya, semangat kerja asik. Oke, jadi 4 langkah ini atau 4 cara ini kamu lakukan untuk kamu yang saat ini baru mau memulai menjadi seorang content creator di channel ini. Bentar guys, macet guys. Kalau macet gini tuh agak susah ya untuk fokus. Fokus tuh agak susah soalnya. Oke, pelan-pelan. Oke, yang pertama itu hilangkan rasa malu guys. Agak jahat sih sebenarnya terdengarnya ya. Hilangkan rasa malu, yang namanya malu ya manusiawi ya guys. Kadang kita tuh ya malu juga gitu. Misalkan malu berbicara di depan kamera, malu berbicara di banyak orang gitu. Kayak Mang MP gini, motovlog gini, emangnya ini kita ngobrol bicara seperti ini emangnya nggak kedengeran sama orang? Ya bisa jadi kedengeran ya guys sama orang gitu. Beberapa mungkin kedengeran. Apalagi kalau misalkan kita kenceng banget suaranya gitu. Tapi kalau kalian hilangkan dulu tuh rasa malu kalian dan mulai untuk kayak pede aja gitu, pede aja bicara gitu kan, pede aja ngobrol gitu, itu nanti ketahuan tuh guys. Kalau kalian sudah mulai yang namanya tuh mempedekkan diri ya berbicara gitu. Oke, jadi hilangkan dulu tuh rasa malu kalian ya, karena segala sesuatunya tuh memang kalau kita malu gitu kan ketika berbicara, kemudian malu suaranya tuh kencang gitu ya. Agak sulit guys, karena seorang content creator itu yang pertama itu memang niatnya itu harus kuatnya tuh kita tuh jangan malu gitu, karena kalau kebaikan mah ngapain malu guys. Nah, kalau kalian sudah nggak malu nih, aku nggak malu nih bang, aku orangnya nyablak kalau ngobrol. Kalau bicara misalkan, bagus tuh kalau kalian udah nggak malu, itu udah menjadi sebuah ibaratnya tuh modal tuh buat kalian ya, jadi seorang content creator di YouTube gitu. Kemudian kalau kalian sudah tidak malu lagi atau lagi mempelajari bagaimana caranya supaya nggak malu gitu ya, yang kedua itu adalah untuk kamu yang baru memulai channel YouTube, itu perhatikan video kamu itu mau membahas tentang apa. Jadi dengan kamu menentukan di awal video kamu tuh mau ngebahas tentang apa atau temanya tentang apa, itu kamu memperhatikan kira-kira video kamu tuh cocoknya buat siapa gitu. Kalau Mang MP kan ini videonya adalah buat kamu yang saat ini lagi mau buat channel YouTube atau seorang kreator pemula gitu ya di YouTube. Nah, boleh tuh tonton channel ini gitu kan. Kamu misalkan mau channelnya itu tentang apa. Jadi kalau yang kedua itu adalah kalian tentukan dulu temanya. Temanya tentang apa. Gimana caranya ya? Caranya adalah kamu perhatikan dulu tuh video kamu itu buat siapa. Keluhannya dari orang yang menonton video kamu tuh tentang apa ya, dan solusinya itu harus seperti apa gitu guys. Jadi kalau misalkan kamu sudah tahu yang menonton kamu siapa, kemudian permasalahannya apa dan solusinya seperti apa, itu akan memudahkan kamu belok pada saat kamu ngevlog, pada saat kamu membuat video gitu.
Karena aduh, karena justru kalau kamu sudah tidak kebingungan di langkah ini, maka di langkah-langkah selanjutnya kamu juga akan lebih mudah gitu. Halnya sama ketika Mang Empi juga membuat channel ini, guys. Empi tuh bingung channel ini tuh tentang apa, membahas apa, untuk siapa gitu, solusinya kayak gimana. Awal-awal tuh masih bingung gitu Mang Empi juga. Dan ketemu tuh sekarang oh, channel ini tuh ya udahlah, aku mau fokus aja deh motovlog, tapi lebih ke orang-orang yang memang dia itu mau buat konten di YouTube, kemudian juga baru memulai channel gitu, bingung mau kayak gimana awalnya, langkah-langkahnya seperti apa gitu, guys. Jadi kalau kalian udah menentukan seperti itu akan lebih mudah gitu. Kayak ini Mang Empi masih di Jalan Ciwasra ya. Gas ke Q. Gitu guys. Jadi kamu tentukan dulu temanya tentang apa dulu ya. Karena kalau udah tahu temanya, terus kamu tentukan juga audiensnya atau orang yang akan menonton video kamu itu siapa. Apakah di usia berapa? 18 tahun ke atas atau usianya berapa gitu. Terus ya hobinya apa, itu sampai bisa, kamu harus bisa menentukan itu juga. Kalau kamu hobinya motor atau review motor atau spare part motor, mungkin kamu bisa buat konten itu yang berkaitan tentang tema-temanya adalah tentang motor, tentang spare part motor, harga-harganya, kemudian keunggulannya, kelebihan kekurangan. Mungkin kamu bisa kayak gitu. Kalau Mang Empi kan memang nggak paham ya yang kayak gitu, jadi ya udahlah kita kasih niche yang lain gitu kan, lebih ke edukasi aja gitu. Gitu guys ya. Oke, pelan-pelan. Itu adalah tentang tema, pemilihan tema, penentuan tema. Kamu harus tahu dulu temanya tentang apa, siapa yang akan menonton video kamu, permasalahannya apa, dan solusinya seperti apa. Nah, solusi itulah yang akan menjadikan judul-judul konten kamu nanti. Solusinya gitu guys. Oi, pelan-pelan oi. Wow. Mang Empi masih di Jalan Ciwasra. Oke, pelan-pelan. Tahan nafsu. Kalau di motovlog mah beda ya guys ya. Ini bedanya seorang misalkan motovlog membuat edukasi, karena kita di jalan, beda guys dengan kayak misalkan buat konten edukasinya tuh yang langsung di rumah gitu, yang langsung di studio, beda. Kalau di sini kita kayak oper-opernya tuh ngobrol sambil ya fokus di jalan, kemudian sambil kita juga bahas jalannya, ngebahas kondisi jalannya, perjalanannya gitu. Tetap kita harus bahas juga itu guys. Beda ya guys ya. Gitu. Oke, pelan-pelan. Sabar. Oke, bentar lagi Mang Empi masuk ke Jalan Godogol. Masuk ke langkah ketiga guys. Langkah pertama tadi apa ya? Masih ingat gak? Hilangkan rasa malu ya. Karena kalau misalkan kita udah nggak malu nih, pokoknya udah itu tuh sifat malu atau kita malu, udah itu agak sulit tuh. Mau kita udah menentukan temanya seperti apa, kita udah tahu permasalahannya apa, solusinya seperti apa, tapi kalau kita masih malu berbicara di depan kamera, malu kayak ngobrol di jalan seperti ini, itu udah agak sulit tuh guys untuk mewujudkan itu ya. Gitu. Jadi yang pertama kalian hilangkan dulu rasa malu kalian ya. Tentunya ini adalah hal dalam kebaikan ya, bukan dalam artian dalam keburukan. Justru kalau keburukan kita harus malu guys, harus malu ya. Berbuat keburukan, berbuat kejahatan itu kalian harus malu gitu. Yang kedua adalah menentukan niche tema ya. Niche temanya apa, ngebahasnya tentang apa, kemudian tadi dengan cara ini tentang apa, siapa yang menonton video ini, permasalahannya apa, dan solusinya seperti apa. Nah gitu guys.
Masuk ke langkah ketiga ya. Oke, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah kalian perhatikan kompetitor kalian. Ini juga sama guys. Yang dilakukan Bang Impi dulu ketika membuat channel YouTube itu, Bang Impi tuh selalu memperhatikan kompetitor ya. Maksudnya begini, orang lain kalau bikin channel itu tentang apa sih? Terus mereka tuh kalau motovlog tuh kayak gimana sih di jalan? Bicaranya tuh kayak gimana gitu? Ya, gitu. Itu juga akan mempengaruhi juga guys. Jadi kalau misalkan kalian itu mau jadi seorang content creatornya misalkan motovlog, ya kalian harus banyak dong referensinya. Tonton tuh channel-channel besar biar kalian tuh menambah insight, kemudian juga menambah wawasan. Bagaimana sih cara opening, bagaimana cara berbicara di jalan, karena berbicara di jalan tuh gak mudah guys. Kita harus fokus jalan, harus fokus materi juga yang mau kita bahas gitu kan, kayak gitu guys. Jadi pokoknya double lah. Beda kalau kalian misalkan seorang content creator tapi kalian tuh indoor gitu ya, indoor di studio, di rumah, itu beda lagi guys. Itu kan kalian cuman fokus skrip aja, fokus materi. Kalau motovlog nggak bisa gitu guys, fokus skrip, fokus materi, dan juga fokus di jalan guys. Gitu. Oi. Pelan guys. Oke. Wow. Kita harus pelan guys. Oke. Gitu guys ya. Jadi kalian juga harus banyak referensi motovlog, referensi ya video-video yang lain lah ya. Seorang youtuber yang lain. Misalkan aku mau pengen jadi kayak Atta YouTuber, kalian tuh tonton tuh Atta YouTuber tuh kayak gimana sih gitu. Tapi ingat guys, segala bentuk upaya, segala bentuk cara yang kalian lakukan dengan cara kalian itu banyak menonton video dari channel orang lain, untuk dijadikan sebuah referensi buat kalian nanti, dan menjadi sebuah pijakan juga buat kalian gitu ya dalam pembuatan konten. Kita itu nggak bisa guys, kita tuh nggak bisa menjadi orang lain ya. Misalkan aku pengen nih kayak Atta YouTuber, sebetulnya kita tuh nggak akan bisa guys, karena itu sudah bawaan dari orangnya sendiri gitu. Nah, sehingga jadilah diri sendiri guys, jadilah diri sendiri. Kalau misalkan kalian pengen kayak Atta YouTuber, pengen kayak Arya Ricis atau yang lainnya gitu ya, itu nggak bisa guys, karena semua itu kan bawaan dari diri sendiri ya. Tetap kalian tuh harus unik, dan unik sendiri adalah dari diri kalian sendiri. Kalian seperti apa ya udah apa adanya kalian. Kalau kalian bicaranya nyablak deh, atau misalkan kalian tuh orangnya tuh senang bercanda, banyak ngejokes, ya udah kalian lakukan itu aja sesuai dengan karakter kalian sendiri. Tentunya jadilah diri sendiri ini adalah kenapa Maybe tempatkan di posisi nomor 4, karena ini juga penting sekali. Banyak sekarang itu orang kadang-kadang meniru orang meniru orang. Misalkan wah ini terkenal nih, tiru gitu kan. Jadinya ketika kita itu kebiasaan meniru orang lain ya, maka kayak nggak ada punya pendirian gitu, kayak nggak ada pendirian yang menjadi ciri khas kalian gitu. Oke, Bang Ebi udah mau sampai. Ini kayaknya ini mobilnya Pak Rektor deh. Oh, Pak Rektornya aja baru datang. Waduh, Pak Rektor. Bangga Pak Rektor, aku di belakang. Ini Pak Rektor baru datang nih. Oke guys, mungkin itu saja untuk vlog pada pagi kali ini, dan mungkin ini adalah video edukasi yang bisa bermanfaat juga buat kalian. Dan ini juga semoga bisa kalian terapkan juga dalam pembuatan channel kalian sendiri ya. Gila, capek banget. Wih, udah masuk? Udah mulai? Parah apa saya mah? Nggak gampang parkir kan?
Nah ini guys, ini di kampus Digitek University ya. Wih, udah mulai kayaknya, udah paginya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.